Di sini saya membuat proses rawat inap. Di dalam rawat inap terdapat event list. Yang pertama login, yang kedua pendaftaran pasien, yang ketiga tindak rekam medis, dan yang keempat tindakan medis. Setelah event list dibuat, ini adalah dasar untuk membuat konteks diagram dan data flow diagram. Langsung masuk ke aplikasi Power Designer, klik pada file, pilih new model. Setelah itu pilih data flow diagram dan ubah namanya menjadi sistem informasi rawat inap. Di sini saya memberi nama sistem informasi rawat inap. Klik OK. Muncullah tampilan putih seperti ini. Di sebelah kanan ada menu pilihan toolbox-nya. Di sini pilih yang di data flow diagram. Saya pilih proses. Klik di tengah. Setelah itu saya mengubah namanya. Saya perbesar, saya ubah namanya menjadi sistem informasi rawat inap. Setelah mengubah namanya, klik OK. Nah, dari event list tadi saya mendapatkan 3 buah entitas. Untuk menambahkan entitas sama di data flow diagram, pilih entitas. Di sini menambahkan 3 entitas, satu, entitas yang kedua, dan entitas yang ketiga. Yaitu sama seperti halnya proses, mengubah namanya 2 kali di entitas. Saya ubah namanya di admin, yang kedua pasien, dan yang terakhir adalah dokter. Untuk menghubungkan antara proses dan entitas, kita ke data flow diagram dan memilih flow. Tahan pada proses, tahan pada entitas menurut saya, dan hubungkan ke proses. Maka akan muncul penghubung antara proses dan entitas. Selanjutnya juga sama caranya, tetap seperti itu. Jika dari proses ke entitas, maka panahnya akan menuju ke entitas. Untuk pada entitas dan yang lain, caranya tetap sama. Jika ingin dari proses ke entitas, tahan dari proses, flow-nya, dan arahkan ke entitas. Jika ingin kita arahkan dari entitas ke proses, tahan dari entitas, dan arahkan ke proses. Setelah relasi dari entitas dan proses semua telah terhubung, saya menambahkan sebuah data di relasi tersebut dengan cara double klik di data tersebut, yaitu new object, yes. Saya ganti namanya menjadi login. Yaitu klik OK, OK lagi sekali. Untuk relasi yang lain tetap sama caranya, double klik, data, new object, yes.
konfirmasi login, saya beri nama. Lalu saya klik OK, OK, dan seterusnya untuk relasi yang lain. Setelah semua relasi diberi data, untuk menampilkannya, klik di pilih data list, maka dia akan tampil. Klik kanan pada relasi, format, saya mengubah garisnya. Setelah itu OK, saya klik format lagi, data list, OK. Untuk yang lain tetap sama seperti itu, cuma untuk mengatur garis dan memunculkan data yang ada berrelasi, klik kanan pada format. Setelah itu ubah ke data list, OK.
Setelah semua proses dan entitas telah berisi relasi dan berisi data, klik kanan pada proses, decompose proses, klik kanan lagi sekali, open diagram. Maka akan kita menuju di FD level 0 pada rawat inap. Setelah itu kita lihat event list lagi. Di sini ada 4 proses, berarti 1, 2, 3, dan proses yang keempat. Saya ubah namanya menjadi login. Pendaftaran pasien. Oke. Tindakan rekam medis. Dan yang terakhir tindakan medis. Setelah itu kita bisa mengisikan relasi dari entitas ke proses. Dan di FD level 0 ini kita bisa menambahkan database atau data inputan dari proses dan outputan dari proses untuk tempat menyimpan datanya. Di sini saya rapikan dulu, saya besarkan dulu semua prosesnya agar terlihat lebih rapi. Setelah itu, beri relasi pada entitas dan proses, sama seperti cara memberi entitas pada konteks diagram tadi, menghubungkan entitas dan proses seperti konteks diagram tadi. Cara tetap sama. Jika sudah menambahkan relasi, kita tambahkan database dengan di data flow diagram warna kuning tersebut. Kita klik 1, 2, 3, 4. Di sini saya memberikan 4 database. Yang pertama yaitu tabel user, oke. Yang kedua ada tabel pasien. Yang ketiga ada daftar tabel rekam medis. Dan yang terakhir tabel tindakan medis.
Untuk menghubungkan proses dengan database, di sini tidak menggunakan flow, akan tetapi menggunakan relasi yang ada pada sebelah kiri proses. Kita klik pada proses, tahan, lalu arahkan pada tabel. Maka akan keluar relasi pada tabel dan proses. Sebaliknya jika ada di tabel, kita klik di tabel, tahan dan arahkan ke proses. Begitu seterusnya. Cara pengisian data pada DFD level 0 sama seperti konteks diagram, dengan cara double klik pada relasi yang ada di proses dan entitas atau relasi yang ada di tabel dan proses. Kita isi data list, setelah itu double klik. Perbedaannya, jika di konteks diagram kita membuat data baru, untuk di DFD level 0 kita bisa mengambil data yang ada di konteks diagram, karena DFD level 0 adalah implementasi dari konteks diagram. Jadi data yang ada di konteks diagram diturunkan ke DFD level 0.
Untuk menampilkan data pada relasi, kita tinggal double klik pada relasi tersebut, pilih data, add object, dan pilih data yang ingin ditampilkan. Jika data tidak ada dalam relasi tersebut, kita bisa menambahkannya, add object, kita pilih kembali ke sistem yang utama atau sistem yang pertama. Kita klik sistem yang pertama, maka akan tampil data yang ingin kita ambil. Seperti itulah cara pengambilan data. Dan untuk relasi yang lain, cara tetap sama. Kita pilih jika tidak ada, kita kembali ke sistem informasi yang telah kita buat atau kontek diagram. Kita ambil data dari sana, klik data, add object, pilih sistem informasi, kita ambil data yang kita ingin ambil, klik OK. Maka data tersebut akan tampil di relasi diambil level 0.
Setelah semua data relasi dari entitas ke proses dan dari entitas ke database telah terisi semua, atau data store telah terisi semua, maka DFD level 0 telah selesai dibuat. Kita tinggal merapikan saja agar terlihat lebih rapi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan ada perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Agung Aryana atas ilmu yang telah beliau berikan pada saya dan teman-teman di gambar teknik kelas U. Terima kasih sekali lagi. Ucapkan semoga bermanfaat.